Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin sekitar 2 pekan lalu kita sudah membahas yang sebagai muqaddimah berkaitan dengan fikih kurban. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan adakan juga nanti sesi tanya jawab hal-hal yang berkaitan permasalahan yang sering terjadi di antara kaum muslimin, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban atau penyembelihan kurban. Kemarin kita sudah sampaikan tentang waktu penyembelihan hewan kurban, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, tapi kita kembali untuk menerangkannya. Ya, kita lihat poin E, Mas. Poin E, waktu penyembelihan. Ya. Bahwa jumhur ulama diantaranya mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hari penyembelihan ada 3 hari, yaitu hari nahar dan 2 hari tasyrik. Sedangkan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penyembelihan kurban ada 4 hari, yang dimulai dari hari ke-10, ke-11, 12 dan 13. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Bahkan kalau kita merujuk pada waktu detailnya, ya, jazakallahu khair Pak Yunan. Waktu detailnya penyembelihan tersebut dimulai setelah sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha. Boleh langsung, misalnya kalau di beberapa tempat itu setelah khatib turun dari mimbar, nah jemaah berbondong-bondong sebagai simbolis satu hewan disembelih. Udah selesai. Setelah itu pada ganti baju dan sebagainya, sehingga menandakan itu sudah dimulai. Artinya waktu duha. Kapan berakhir? Waktunya sebelum azan maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Artinya tiba-tiba, misalnya ini, tiba-tiba ada orang yang dapat hidayah, gak pernah kurban. Wah, saya tiba-tiba pengen kurban di hari ke-13 ba'da asar, maka tetap masih boleh menyembelih dan mendapatkan pahala sempurna dari amal ibadahnya tersebut. Nah, artinya simbolisnya disembelih, begitu. Membersihkannya, membagikannya kapan itu terserah. Tetapi simbolisnya disembelih terakhir sebelum azan maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat selanjutnya poin ke-6, hal-hal yang wajib diperhatikan
kepada sahibul kurban, termasuk juga panitia kurban. Pertama, hal yang teknis, menjaga kebersihan niat. Ya, niatkan karena Allah. Sesembelihan yang terbaik adalah sesembelihan yang paling besar. Yang paling besar. Domba yang terbaik yang disembelih adalah yang paling besar. Sapi yang terbaik yang disembelih adalah sapi yang paling besar. Bukan karena besarnya, tapi karena banyaknya orang dapat manfaat dari size besar itu. Nah, jaga kebersihan niat. Jangan sampai karena kita mampu mendatangkan sapi yang beratnya 1 ton, kemudian mengalahkan besarnya sapi yang ada di alaman. Ya memang kalau nggak begitu ya nggak saya gitu loh. Ya memang kalau saya sih levelnya ya level seperti ini, ya saya gitu loh gitu. Ya nggak usah. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat karena Allah itu tidak mengharapkan imbalan apapun, pujian apapun dari manusia. Ada orang yang puji, tidak ada orang yang puji, tidak bergetar, tidak bergeser, tidak beralih niat kita, hanya menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita kurban, kemudian mohon maaf ini pas di kurban kita banyak kurban kita, tapi orang-orang menganggap kita biasa-biasa saja, kemudian dalam hati kita itu ada apa-apa, maka di sini perlu kita perbaiki lagi niat kita, Bapak Ibu. Kalau dulu nyanyian-nyanyian masa kecil yang kami dengar itu persis seperti perjuangan seorang ibu yang ikhlas. Apa itu nyanyinya? Apa Bapak Ibu nyanyinya? Ya, ibu kita itu selalu memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, nggak harap kembali. Bahkan sebagian sahabat itu bilang begini, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, walaupun nanti kalau panitia kurban mau mengaturnya terserah panitia kurban itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in ketika mereka kurban, mereka bilang begini, bagian saya sama dengan bagian kaum muslimin yang lain, tidak kurang tidak lebih. Itu Pak, sahabat itu. Bagian saya nanti sama dengan bagian kaum muslimin yang lain, tidak kurang tidak lebih. Tapi kalau panitia mau melebihkan, mau bilang apa? Ya, tidak apa-apa, nggak masalah. Karena kaidahnya sepertiga dimasak, sepertiga dibagikan, sepertiga disimpan. Jaga niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatkan karena Allah, maka semuanya kita akan dapatkan. Yang kedua, bagi sahibul kurban dan panitia yang dititipkan kurban, memilih hewan terbaik sesuai ketentuan dan kemampuan. Memilih hewan terbaik sesuai kemampuan dan ketentuan yang ditetapkan oleh fikih. Kemarin kita sampaikan bahwa hewan yang dikurbankan itu adalah yang paling baik, cukup umur, dan tidak boleh cacat. Maka bagian dari cacat di sini juga adalah ketika kita paham bahwa ada sapi dan kambing yang memakan kotoran. Ini problem. Kalau dalam bahasa fikih
yang dulu pernah kita bahas di awal-awal, itu namanya adalah al-jalalah. Al-jalalah itu hewan yang tumbuh besar karena memakan kotoran. Baik kotoran yang dimakan itu adalah kotorannya sendiri, atau kotoran manusia, atau bekas sampah-sampah yang dibuang oleh manusia. Hati-hati, karena dikhawatirkan terkontaminasi dengan penyakit. Maka panitia kurban atau sahibul kurban harus cerdas dalam memilih hewan terbaik sesuai ketentuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sahibul kurban. Yang ketiga, memperhatikan waktu penyembelihan. Ya, jangan sampai kita terlewat waktunya, atau waktunya kita dahulukan. Saya lagi repot mau nyembelihnya 9 Zulhijjah, nggak sah. Ya. Yang keempat, membaginya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Artinya ketentuan yang telah ditentukan ini yang telah ditentukan oleh panitia kurban. Apa yang disepakati oleh musyawarah, itulah yang kita jalankan. Ya. Yang pastinya Bapak Ibu, jangan sampai ada di antara kita yang tersakiti gara-gara terlihat sepertinya ada ya condong sebelah, diskriminasi dan sebagainya. Kayaknya ini jarang ke masjid nih, karena dia jarang ke masjid, bagiannya dikit saja. Jangan Pak. Ya, dia jarang ke masjid, sering ke masjid, urusan dia sama Allah Pak. Urusan kita dengan makhluk adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berihsan kepada sesama di antara kita. Maka kalau dulu pernah ada yang nanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau yang menyembelih itu nggak pernah ke masjid? Masalahnya nggak ada di fikih. Yang menyembelih harus orang soleh, selalu baca Quran, bila perlu hafiz Quran, selalu ke masjid, selalu tahajud. Nggak ada ketentuannya ini. Ketentuan yang benar adalah dia muslim, balik, muslim, balik, dan tahu fikih cara menyembelih. Ini karena jarang ke masjid, nanti hewannya nggak afdol, Ini fikihnya nggak ada Pak, fikihnya ini. Ya, selama seorang punya ilmu dalam menyembelih hewan, maka dia berhak menyembelih hewan tersebut. Ada orang soleh sering ke masjid, nggak tahu dia fikih menyembelih kurban, jangan dilantik untuk menyembelih kurban, bahaya. Harusnya segera mati sapi kambingnya, gara-gara tidak tahu ilmunya, kok nggak mati-mati, ternyata masih ada urat yang belum terputus. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian tadi hal-hal yang wajib diperhatikan. Yang kedua yang wajib diperhatikan adalah dari sisi hewannya. Hewan yang disembelih musinnah, ya, atau masuk syarat umur untuk disembelih. Yang sepaham saya, kalau dia domba 6 bulan sudah boleh disembelih. Domba. Kalau dia kambing biasa minimal 1 tahun, atau giginya sudah tanggal, kurang lebih begitu. Yang kedua, sehat tidak cacat. Dipilih sapi kambing terbaik, kalau bisa jangan sampai ada luka di matanya, jangan ada luka di bagian-bagian tubuhnya. Khawatir luka tersebut ada sesuatu yang berefek pada dagingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, cacat matanya. Yang kedua, sakit, lemas-lemas dia, nggak mau bangun dia, susah makan, susah minum. Yang ketiga, pincang. Maka hati-hati ketika menurunkan
hewan dari mobil truk ke bawah. Kalau sudah pincang, maka dia tidak boleh disembelih. Yang keempat, yang kurus yang tidak berlemak lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh panitia kurban dan sahibul kurban adalah tata cara penyembelihan. Yang pertama, pastikan pisau yang tajam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata." Kalau kalian mau menyembelih, maka sempurnakanlah cara penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah orang yang menyembelih itu menajamkan mata pisaunya dan mengistirahatkan atau menjadikan hewan itu tidak terasa saat disembelih. Kemudian 3 saluran yang wajib terputus: pernafasan, darah, dan makanan. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan oleh sahibul kurban dan panitia kurban adalah memperhatikan kaum muslimin yang fakir dan miskin. Yang fakir dan miskin, mohon ribuan maaf. Kenapa enggak dibilang anak yatim di sini? Karena tidak semua anak yatim fakir dan miskin. Ya, bisa jadi ada anak yatim yang dia berkurban atau sanggup berkurban. Maka fokus utamanya adalah fakir dan miskin. Karena di hari itu tidak boleh ada orang yang bersedih, semuanya harus bahagia dengan menikmati daging kurban yang dibagikan kepada mereka. Yang kedua, setiap bagian hewan harus habis dibagikan. Tidak boleh ada yang dijual oleh sahibul kurban atau panitia kurban. Ya. Tidak boleh ada bagian yang dijual oleh sahibul kurban atau panitia kurban. Kecuali misalnya ada orang yang menjual kulitnya untuk dijadikan dijadikan daging lalu dibagikan. Di sini para ulama berpendapat, ya, sebagian besar mengatakan boleh dilakukan untuk memastikan hewan tersebut habis dibagikan. Karena dikhawatirkan kalau seandainya terjadi seperti kasus yang di Delingo, ada sahibul kurban yang dia nyembelih sendiri, lalu kulitnya dia potong sampai kecil-kecil, lalu diletak di plastik dibagikan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Kulitnya tidak dikonsumsi, semuanya dibuang karena tidak mampu mengelolanya. Artinya ketidakmampuan kaum muslimin secara personal mengelola kulit tersebut menjadikan kulitnya terbuang dan tidak bermanfaat. Dan setiap hewan kurban, setiap bagian kurban itu harus diupayakan bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka kalau seandainya menjualnya lalu dibelikan lagi daging untuk dibagikan kepada kaum muslimin, maka di sini menjadi solusi yang mungkin bisa memberikan jalan terbaik untuk kita sebagai panitia kurban atau sahibul kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Pertama, bolehkah kurban di atas namakan almarhum saudara kita yang telah meninggal? Jadi
kalau secara spesifik hadis yang berkaitan dengan kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal tidak diatur, memang tidak ada hadis spesifiknya. Tetapi bisa kita kiaskan dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah bilang begini, hendaklah engkau menyambung tali silaturahim kepada teman-teman ayahmu, dan yang kedua adalah bersedekah atas nama mereka. Ya, bersedekah atas nama mereka. Hadis ini bisa kita kiaskan untuk banyak kebaikan yang kita bisa atasnamakan kedua orang tua kita kah, atau orang-orang yang kita cintai, ya, seperti kurban atas nama keluarga kita yang sudah meninggal. Apakah pahalanya sampai? Pahalanya sampai karena sudah kita niatkan untuk mereka yang sudah meninggal. Maka dalam hal ini ketika ditanya boleh, maka jawabannya adalah boleh diatasnamakan keluarga kita. Kemudian yang kedua, bolehkah kurban diatasnamakan bergantian? Tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depan nama anak-anaknya dan sebagainya. Kalau kita mengambil ketentuan fikih yang ada di Indonesia, memang begini fikihnya ini. Ya, fikihnya begitu. Saya belum mendapatkan rujukannya dari Imam Syafi'i. Mungkin keterbatasan ilmu saya. Nah, tetapi ketika kita merujuk pada histori sejarah yang terjadi zaman Rasulullah SAW, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Orang ini bilang, ya Rasulullah, saya mau berkurban dengan keadaan saya yang pas-pasan seperti ini. Maka bagaimana caranya? Kata Rasulullah, hendaklah engkau berkurban kambing atas namamu dan keluargamu. Tidak disebutkan. Nanti kurban kamu atas namamu, siapa nama istrimu? Ini udah. Kambing atas namamu dan keluargamu. Kambing loh ya, bukan sapi. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan keluarganya ada berapa. Apakah dia cuma 3 orang, 4 orang, 7 orang? Tapi yang pastinya kambing atas nama dirimu dan keluargamu. Lalu beberapa tahun kemudian orang yang sama datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bilang, ya Rasulullah, alhamdulillah telah subur tanah dan telah berbuah kebun-kebun, dan alhamdulillah saya telah petik panen hasilnya. Ini menandakan dia sudah menjadi orang kaya. Bagaimana saya berkurban? Kata Rasulullah, berkurbanlah dengan unta atas namamu dan keluargamu. Atas namamu dan keluargamu. Momen pertama kambing atas namamu dan keluargamu. Momen kedua sapi atas namamu dan keluargamu, dan tidak disebutkan secara detail siapa saja keluarganya, dan tidak disebutkan berapa jumlah keluarganya. Ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sedikit isyarat kesimpulan bahwa berkurban itu sudah mencakup keluarga kita semuanya, walaupun cuman kambing. Ya, mohon maaf ini bukan cuma ya, walaupun dia kurbannya kambing. Karena banyak juga orang-orang kaya yang nggak sanggup kurban kambing. Ya, kalau kurban uang 350 juta, 500 juta beli mobil bisa, Pak. Ya, kalau kurban kambing 3.700.000 susah itu. Nah,
Kemudian kalau ada orang yang mampu, kayaknya nggak level saya itu kambing itu, saya levelnya sapi. Nah, maka didatangkan sapi ini atas nama saya dan keluarga saya cukup. Ya, tanpa didetailkan nama-namanya. Ini juga yang disampaikan dulu oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Dia sampaikan, saya heran melihat amalan di Indonesia. Ya, kenapa orang kurban kok disebut namanya dengan detail? Kata beliau begitu. Dan kami menyembelih sampai 9 kambing, 10 kambing, 15 kambing. Di Libya tidak ada yang request nama, nggak ada, sembelih aja udah, cep. Nah, ini perlu kita pahami kembali dalam masalah ini. Terus bagaimana kalau mau disampaikan namanya? Ya, gimana ya? Saya juga bingung juga, karena saya nggak tahu apakah memang ini satu ilmu yang memang patut dipertahankan atau perlu didiskusikan kembali tentang itu. Sampai sekarang itu kami belum pernah mendengar, misalnya di Arab sendiri itu ada orang menyembelih unta atas nama ini, belum pernah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau nanti disebutkan begini, bolehkah kurban di atas namakan bergantian? Boleh. Tahun ini atas nama saya dan keluarga saya. Tahun depan atas nama istri saya dan keluarga. Tahun depan atas nama anak saya dan keluarga. Gitu, boleh Pak, nggak masalah. Nah, kemudian, ini kembali lagi, ini masalahnya ini sekedar boleh Pak ya, nggak sampai pada makruh dan haram ya. Jadi pembahasan ini perlu saya pastikan lagi, tidak turun sampai derajat makruh atau haram. Kalau ditanya boleh, tetapi kita perlu tahu tuntunannya lebih rigid lagi. Kalau kita ambil tuntunan yang dari Rasulullah itu, atas namamu dan keluargamu cukup, itu sudah cukup. Kemudian sebagai panitia, apa yang harus dilakukan? Apa perlu memberikan saran kalau sahibul masih bersikeras untuk tetap atas nama yang diinginkan? Apakah tetap sah kurbannya? Kalau kita mempermasalahkan nama-nama ini, itu tidak akan berpengaruh dengan sah tidak sahnya kurban. Sah tidaknya sah kurban itu ada syarat ketentuannya. Selama syarat dan ketentuannya terpenuhi, kurbannya sah. Tetapi ketika syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, tidak sah. Kalau syarat ketentuannya terpenuhi, kemudian yang sahibul kurban tetap mau harus disampaikan namanya, tidak masalah, kurbannya sah selama dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bapak Ibu kurang lebih. Kemudian beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan mengenai ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kalau sahibul kurban kita di ekor, kecil itu apakah sepertiga kalau untuk sapi bagi 7 atau 1 ekor tidak sepertiga? Minta apa tadi Pak? Minta ekor hati. Oh ya. Ya. Yang kedua, tadi Pak Ustadz menyampaikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya request yang disampaikan oleh Sohibul Kurban, mungkin saya bisa ini ya memperkirakannya sesuatu yang wajar dipenuhi lah, ya, wajar dipenuhi ya Bapak Ibu. Selama mintanya tidak terlalu tidak terlalu macem-macem, itu bisa saja dipenuhi lah. Memang yang paling sulitnya nanti kalau semuanya punya request, ini yang kita sebenarnya berat sekali. Yang pastinya selama permintaan Sohibul Kurban bisa kita penuhi tanpa ada masalah, tafadhol, sistematiknya diserahkan ke panitia kurban. Apakah panitia mau mengambil semua hatinya lalu dibagi 1/7 kepada Sohibul Kurban, itu tidak ada masalah Pak, nggak ada masalah itu. Atau sama sekali, atau tadi dengan cara seperti itu 1/3 dulu baru dibagi 1/7, silakan. Yang pastinya teknis itu bisa ditetapkan oleh Sohibul Kurban. Nah kemudian yang kedua, tentang bagian-bagian yang tidak boleh dijual oleh Sohibul Kurban. Pertama begini, hewan atau bagian kurban yang sudah dibagikan kepada orang-orang di sekitar, itu hak pribadi mereka, mau diapain itu, mau mereka jual lagi, mau mereka bagian lagi, itu terserah mereka. Kita udah nggak ikut campur lagi itu. Nah, termasuk konteksnya misalnya kita sudah azamkan ini kaki-kaki kepala untuk fakir miskin yang lebih membutuhkan atau sebagai tambahan untuk mereka, dan itu sudah kita pastikan itu untuk mereka. Selama itu sudah menjadi kepastian punya mereka, maka hak mereka, terserah mereka mau diapain. Minta tolong sama panitia kurban untuk dijualkan, itu juga tidak ada masalah, karena sudah kita pastikan itu akan dibagikan ke mereka. Maka dalam hal ini panitia kurban nanti bisa mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala membagikan, yang kedua pahala menjualkan. Ya Pak ya, boleh saja, nggak ada masalah, selama itu bukan dijual dulu baru dibagikan, bukan, tetapi dibagikan dulu. Kalau mereka titip untuk jualkan tidak ada masalah, apalagi link mereka mungkin nggak ada di situ, ya, karena khawatirnya sulit cari yang mau menerima, ataupun kalau menerima harganya down sekali. Kalau panitia yang jual mungkin harganya bisa dinego-nego, maka itu lebih baik, karena begitu. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Mic-nya bisa lebih dekat lagi Pak. Iya. Andai kata? Enggak, di satu kejadian, di satu kejadian oleh panitia kulit dan kepalanya itu dijual. Hasil penjualan itu waktu diserahkan kucing, itu boleh atau tidak? Iya. Iya. Kalau kita merujuk pada orang-orang yang berhak menerima kurban, itu semua yang berhak menerima kurban itu manusia Pak, bukan bangunan. Bukan bangunan. Tapi konteksnya tadi, kalau seandainya kulit ini sudah kita serahkan sama sama orang-orang yang menerimanya, lalu mereka menjualnya untuk masjid, itu terserah mereka. Tetapi dalam konteks ini panitia tidak boleh beristiad seperti itu.
Panitia tidak boleh beristihad seperti itu, karena memang tidak boleh, panitia tidak boleh menjual apapun, kecuali tadi niat menjual tadi dijual lalu uangnya diberikan daging, atau bahasa lain barter. Saya punya kulit 100 kulit, saya mau ganti daging, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah, Pak. Tetapi kalau itu dijual kemudian dikasih ke masjid, di sini yang menjadi menjadi perdebatan para ulama terlalu panjang. Kalau yang kurban sah, Pak, enggak ada masalah yang kurban, Pak. Masalahnya yang membuat panitia yang melakukan itu menyalahi ketentuan jadinya, Pak. Bukan masalah tidak sah kurbannya. Yang kurban sah, dapat pahala sudah. Yang bermasalah adalah panitia kurban. Itu terjadi di beberapa tempat itu yang sampai sekarang kalau dibilangin agak ngeyel. Itu sampai pernah terjadi ini kan rata-rata masjid itu menganggarkan kurban itu plus operasional. Plus operasionalnya itu harus disebutkan nilainya. Satu sahibul kurban 3.500.000, operasional 200.000, harus disebutkan operasionalnya. Karena nanti kalau seandainya operasionalnya berlebih nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau uang 3.500.000 ini berlebih, ini bermasalah ini. Dan ini terjadi di beberapa masjid. Kalau yang berlebih operasional tidak ada masalah, tetapi kalau yang berlebih adalah uang yang dianggarkan untuk kurban hewan kurbannya, itu ini yang bermasalah ya. Maka di sini tadi kita kembali pada pembahasannya sahibul kurban, panitia kurban atau sahibul kurban tidak boleh dia menjual itu lalu diberikan ke masjid, diinfak ke masjid. Begitu Pak ya, ketentuannya yang saya tahu kalau dari hadis habis dibagikan. Siapa yang kepada siapa yang bisa makan. Silakan Bapak Ibu yang lain bertanya. Iya. Silakan. Ini penambahan saja. Kalau sepertinya bisa dibentuk gimana namanya? Kulitnya dibentuk di masjid. Ini tadi kita kembali pada pembahasannya, seluruh hewan kurban, bagian hewan kurban itu harus dibagikan habis, Pak. Ini ketentuannya ini. Seluruh bagian kurban itu harus habis dibagikan. Kalau seandainya tidak habis dibagikan berarti ada ketentuan yang dilanggar. Maka masalah hewan kurban dijadikan beduk ataupun tidak, ini sudah keluar dari koridor kalau seandainya dia kalau tidak harus dibagikan. Beda halnya nanti kalau seandainya kita melakukannya begini, ini yang perlu didiskusikan lagi. Masjid punya yayasan yang menaungi orang-orang fakir miskin. Lalu ini kulitnya diberikan ke yayasan. Oleh yayasan kulit itu diolah. Itu udah selesai, Pak. Panitia kurban nggak perlu pusing lagi. Kulit itu diolah oleh apapun oleh yayasan yang bermanfaat, misalnya untuk masjid dan sebagainya, itu udah nggak usah pusing panitia kurban memikirkannya. Tapi kalau seandainya panitia kurban beristihad untuk menjadikan itu hewan kurban, maka berarti belum habis dibagikan. Dan kita fokusnya bagaimana hewan kurban tersebut habis dibagikan. Panitia selesai, udah gak ada masalah dari hewan kurban tersebut. Begitu ya Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu.
Ada lagi? Ya, silakan Bu. Di bawah mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya tanyakan, kalau sebagian hewan kurban itu dimasak untuk panitia. Bagaimana? Terus yang kedua, kalau hewan kurban itu diserahkan ke pondok utuh, masih kawin diserahkan ke pondok itu melanggar tidak atau harus sendiri-sendiri kemudian baru diserahkan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan kurban yang dimasak oleh panitia untuk kepentingan panitia, selama panitianya berkoordinasi dengan sahibul kurban, maka hal ini dibenarkan. Karena Rasul bilang sepertiga dimasak, sepertiga dibagikan, sepertiga disimpan. Maka bahasa masak ini itu juga harus berkoordinasi dengan sahibul kurban. Apalagi sahibul kurbannya juga banyak yang jadi panitia. Maka hal ini nggak ada masalah, boleh dilakukan untuk merealisasikan hadis itu. Yang kedua, teknis penyembelihan ini sebenarnya kita tidak boleh terlalu pusing, apalagi kalau kita menakar swabnya, ya, menakar SDM-nya. Wah, ini nyembelih sapi 25 gimana caranya ini? Udah kita lempar ke sana, lempar ke sana, lempar ke sana, lempar ke sana, supaya meringankan beban panitia atau SDM-nya. Maka mungkin ini lebih bijak, lebih bijak. Apalagi di satu tempat, misalnya saja di daerah Delingo kah, daerah yang paling pinggir lagi, atau daerah di apa namanya di Kulon Progo. Di sana ada hampir-hampir mereka tidak menyembelih setiap tahun. Ya, maka memberikan kebahagiaan kepada mereka itu bukan hanya sekedar mengirimkan daging yang sudah dipotong-potong. Mungkin bisa jadi mengirimkan apa namanya hewan kurban yang masih hidup, membuat mereka lebih bahagia. Kenapa? Kerjanya banyak, ngumpulnya banyak, ngobrolnya banyak, menjadi kebahagiaan tersendiri pada mereka. Artinya juga bisa kita menakar kemampuan kita. Apakah kalau seandainya kita sembelih semua di sini sanggup atau tidak untuk mengulitinya, membuang jeroannya, membuang kotorannya dan sebagainya itu. Nah, ini juga harus ditakar. Nah, maka mungkin itu solusi yang saya tahu di beberapa tempat itu dilakukan untuk memudahkan kita semua. Kita dengar azan dulu Bapak Ibu. Allahu
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa Baik Bapak Ibu, kita buka satu pertanyaan terakhir mungkin yang sebagai penutup. Ya silakan Pak. Sepertiga disimpan, itu disimpan panitia atau Ya. dan jangka waktunya berapa? Ya, jadi konteks bahasa sepertiga ini ketika sahibul kurban menyembelih sendiri. Ya. Tetapi ketika sahibul kurban menitipkan kepada panitia, maka sahibul kurban harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh panitia. Konteks ini saya pernah lihat ketika kami di Libya. Ada sahabat kami, itu satu keluarga mereka itu bersaudara 4. Itu nyembelih 3 kambing. Kambingnya besar-besar. Itu kami habis sholat langsung ke belakang gitu kan. Mau kemana saya bilang gitu. Ayo nyembelih, makan dulu saya bilang, kan kita di Indonesia gitu ya. Makan dulu kan baru sholat. Makannya kambing kata gitu. Jadi kalau sunnahnya itu kita itu kan tidak makan sebelum sholat, nggak makan. Nah, makan pertama kali itu daging sembelihan sunnahnya. Saya bilang makan dulu, nanti kita nyembelih dulu baru kita makan pakai daging sembelihan ini. Jadi mereka nyembelih 3 kambing, itu 2 kambingnya di rumah, untuk di satu rumah. 1 kambingnya dibagi tetangga, dan tetangga yang menerimanya susah mencarinya. Kenapa? Semua tetangga nyembelih sendiri, Pak. Itu. Dan dombanya gede-gede, Pak. Sampai ada yang 4 tanduknya itu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau nyembelih sendiri. Kalau panitia sahibul kurban telah menyerahkan kepada panitia kurban, mohon maaf ini, kalau bahasa pasarannya nggak boleh cawe-cawe. Ya, sahibul kurban manut dengan ketentuan panitia kurban. Boleh request, jangan dilarang. Tapi kalau requestnya menyulitkan, mohon maaf, kesempatan request ditutup. Gitu. Artinya sebenarnya adanya panitia kurban yang dibentuk adalah tujuannya memudahkan segala prosesinya daripada kita menyembelih sendiri. Begitu ya Pak ya. Kalaupun terjadi penyimpanan, sahibul kurban yang menyembelih sendiri, bukan panitia kurban. Nah, berapa lama? Tidak ada ketentuan batas waktunya. Sebagian ulama mengatakan 3 bulan, 4 bulan, nggak ada ketentuannya. Kalau yang bersangkutan memang sangat banyak dagingnya, sampai setahun pun tidak ada masalah disimpan. Karena kalau sudah dibagikan, terserah pada pemilik mau diapain itu daging yang ada. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Semoga menambah ilmu kita semua, dan semoga Allah rahmati kita kemampuan untuk berkurban di tahun ini. Kemarin saya mendengar dari panitia kurban 13 sapi Pak ya. Hah? Berapa Sat? 18. Sudah 18. Semoga bisa 30 sapi ya Pak. Insya Allah. Mari kita sempurnakan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.